you were still on the roses, and the voice I heard falling on my ear, the sound of gold discloses, and he walks with me and he talks with me, and he tells me I am his song, and the joy we sing as we turn with him, none other has ever known. I stay in the garden with him through the night. Around me is falling, but the beast may go to the voice of love, which voice to me is calling, and he walks with me and he talks with me, and he tells me I am his soul, and the joy we sing as we turn with him, none has ever known. And the joy we sing as we turn with him, none others has ever known. Kongsikan buat kita adalah kuat di dalam Tuhan. Dan ayat inti dia terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10. Dikatakan di sini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya bertanya dengan kamu, apa tujuan kita untuk bersukan ataupun lebih dikenali senaman? Adakah untuk kebaikan badan ataupun hal-hal yang lain? Kita akan jawab dalam hati masing-masing. Bagi saya, setiap kali saya pergi review di rumah sakit, dokter itu sentiasa melihat saya bukan pula bertambah kecil, tetapi bertambah besar. Dan dokter itu menasihatkan kepada saya supaya turunkan berat badan, bersenamlah. Saya bilang, dokter, saya tidak boleh lari, sudah bahasa tua sudah. Lagipun masalah saya sakit kaki. Jadi macam mana mungkin untuk berjogging, saya bilang. Oh tidak, maaf. Tidak semestinya berjogging itu adalah satu jenis senaman. Kau berjalan kaki pun senaman, dia cakap. Dan banyak lagi cara kita untuk bersenam, dia cakap. Jadi kalau dokter yang cakap begitu, sudah tentu senaman ini mendatangkan satu kebaikan bagi badan kita semua, kan? Nah, ramai orang yang bersukan ataupun berolahraga supaya badannya akan menjadi sehat dan kuat. Dan hal ini memang sangat-sangat baik, sebab
dia dapat membuat badan kita sehat secara fisik. Ya, secara sehat. Tapi ada juga kawan-kawan yang cakap, perlu lagikah kita ini orang kampung mau exercise lagi, sedangkan kita hari-hari kerja. Saya ajukan kepada dokter soalan ini, dan dokter itu menjawab, ya perlu, sebab mengikut kajian mereka, senaman dengan pekerjaan ada perbedaan. Sama ada itu betul atau tidak, itu jangan tanya saya. Jadi begitulah nasihat dokter tersebut. Jadi sebelum kita kepada pelajaran, mari saya pimpin kita dalam doa sekali lagi. Maha besar Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami sudah bersiap sedia untuk mendengar firman-Mu. Saya hanya manusia biasa, Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Roh Suci-Mu membantu saya untuk menyampaikan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, begitu juga halnya dengan rohani. Kita harus menjadi orang yang kuat dan teguh. Efesus tadi mengatakan, hendaklah kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan menjadi kuat di sini, ya, menjadi kuat di sini bukan berarti kita tidak pernah lemah, ya. Tetapi dalam keadaan apapun kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah seperti bermacam-macam hal yang akan menimpa kita. Dan kekuatan hidup kita hanyalah ada di dalam apa? Hanya ada di dalam Yesus. Sebab dia adalah sumber hidup. Sumber hidup kita semua. Jangan menjadi lemah saat mengalami masalah. Sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Ia memberi kita kekuatan. Iya. Memang untuk tetap menjadi kuat tidak mudah. Tidaklah semudah yang kita pikirkan. Sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah. Oleh sebab itu, kita perlu sentiasa merenungkan firman dan melakukannya. Bukan hanya apabila perlu. Apabila membaca kenyataan ini, saya teringat satu cerita kisah benar yang terjadi di Amerika Serikat. Nama tempat, nama orang saya sudah lupa, tapi cerita dia begini. Seorang lelaki telah menawarkan diri dia untuk mengikuti satu adegan ekstrim. Maksud saya satu buah motosikal yang akan ditunggang untuk menerbangkan motosikal dan akan direkam stuntman. Jadi sebelum hari penggambaran itu, pemuda ini ataupun lelaki ini cukup untuk berlatih untuk acara tersebut. Dan diringkaskan, apabila dia sudah cukup untuk menerbangkan motor tersebut, dia telah dipanggil untuk buat penggambaran. Dan apabila penggambaran itu dilangsungkan, ia cukup berjaya melompat tidak tahu berapa jauh. Dia bawa motor itu untuk kasih terbang. Dan tidak apa-apa yang terjadi kepada pemuda ini atau lelaki ini.
Jadi beberapa lama dari kejadian itu, mungkin dalam berbulan-bulan sudah dia tidak lagi berlatih. Tidak semena-mena satu pagi sedang dia berjalan-jalan, pegang handphone, melihat handphone, nasib dia malah dia tidak ternampak kulit pisang. Lalu kaki dia terpijat dan pemuda atau lelaki ini terjatuh dan kepala yang duluan jatuh di lantai. Dengan serta-merta dia meninggal. Nah, apa pelajaran yang kita dapat di sini? Sedangkan waktu masa dia kasih terbang itu motor lagi mendatangkan begitu tinggi risiko buat dirinya. Tetapi oleh karena dia sangat sudah cekap untuk berlatih, semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi apabila dia sudah berhenti untuk berlatih, senang-senang dia jatuh dan kepala jatuh mati. Nah, apa yang kita dapat di sini? Jadi untuk itu kita perlu membekali iman kita dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 hingga 3 mengatakan, mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat, bahkan akan tetap berbuah dalam apapun keadaan. Amin. Nah, kita harus juga melakukan firman supaya saat tiba masalahnya kita tidak akan menjadi goyah. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjadi kehidupan ini tetap teguh dan kuat. Nah, untuk menjadi kuat, hendaklah kita tetap bersukacita. Ya, bersukacita. Sebab firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Bukan waktu senang, bukan waktu susah, tetapi senantiasa. Sukacita yang Tuhan berikan sangat-sangat berbeda. Ya, berbeda dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Dia jauh sekali. Bersukacita karena Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Selain dari itu, kita juga wajib memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, sehingga kita akan dikuatkan. Dan saat merasa bimbang, marilah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan agar iman kita dapat dikuatkan kembali. Yang berikutnya, warnailah hidup kita dengan doa. Ya, doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan supaya kita tetap kuat. Dan saat Tuhan Yesus akan disalib, Dia berdoa kepada Bapa supaya diberikan kekuatan menghadapi semuanya. Kita tahu cerita dia kan, di mana Yesus sudah di kayu salib untuk disalibkan. Begitu juga saat kita mengalami situasi yang buruk, marilah kita berdoa agar kita menjadi kuat. Juga saat kita memuji Tuhan, Ia akan memberikan kekuatan bagi iman kita. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Dan tinggallah senantiasa di dalam Tuhan, supaya kita tetap teguh dan jadilah pribadi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan.
jangan bimbang. Dan percayalah, Tuhan akan menyediakan kemenangan buat kita. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi ini dan menutup pelajaran ini, sekali lagi saya menjemput ahli keluarga saya untuk datang ke depan ini untuk menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Kuat di Dalam Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam hidupku, ku bersuka senantiasa dalam segala keadaan. Ku warnai kehidupanku dengan doa dan penyembahan, memuji kepada Tuhan agar ku dikuatkan. Di dalam Tuhan, jadikanlah pribadimu kuat di dalam Tuhan. Jangan merasa bimbang, namun percaya Tuhan telah sediakan kemenangan bagi kita. Saat ku merasa bimbang, ku berharap ke Tuhan, karena ku yakin tak dikecewakan, engkau dikuatkan. Engkaulah senantiasa di dalam Tuhan, jadikanlah pribadimu kuat di dalam Tuhan. Jangan merasa bimbang, namun percaya Tuhan telah sediakan kemenangan bagi kita. Tinggallah senantiasa di dalam Tuhan, jadikanlah pribadimu kuat di dalam Tuhan.